Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa, wah baru mulai kerjaan baru kok tekanannya berat banget ya? Kayak semua mata ngeliatin gitu. Nah, perasaan itu wajar kok. Dan memang ada anggapan kuat kalau 90 hari pertama di peran kepemimpinan baru itu sangat menentukan. Bisa jadi sukses atau malah ya gitu deh. Hari ini kita mau coba bedah bareng intisari dari buku klasiknya Michael Watkins, judulnya The First 90 Days. Ini semacam panduan lah ya, biar kita bisa lebih cepat sukses di peran baru. Sumber kita kali ini ya dari kutipan buku itu. Fokusnya gimana sih caranya pemimpin di level manapun bisa lebih cepat ngasih kontribusi, biar cepat sampai ke titik titik impas ya. Momen di mana nilai yang Anda kasih itu lebih besar dari yang Anda pakai sebagai orang baru. Rata-rata katanya butuh 6,2 bulan loh. Lumayan lama kan? Yuk kita lihat gimana saran Watkins ini bisa bantu kita motong waktu itu. Betul sekali. Dan yang sering orang lupa, periode awal ini tuh bukan cuma soal gimana caranya biar nggak gagal. Tapi justru ini kesempatan emas buat akselerasi, buat ngebut gitu. Kesalahan kecil aja di awal, dampaknya bisa panjang. Bisa bikin kita lama banget sampai ke titik impas tadi. Watkins itu punya beberapa poin fundamental ya. Salah satunya, kegagalan itu seringkali hasil benturan antara pertama, situasi tantangan dan peluangnya, dan kedua, ya diri kita sendiri, kekuatan dan kelemahan kita. Jadi bukan cuma soal pinter atau enggak, tapi pas atau enggak sama situasinya. Dan bisa adaptasi atau enggak. Gitu kira-kira. Oke, menarik nih. Ayo kita gali lebih dalam. Salah satu jebakan paling umum, dan ini kayaknya sering banget ya, itu asumsi kalau cara sukses kita di tempat lama pasti manjur lagi di tempat baru. Di sumber kita kan ada contohnya tuh, kayak Douglas Evester di Coca-Cola atau Julia Gould. Mereka kan jago di peran sebelumnya, tapi begitu pindah, gagal adaptasi. Kayak lupa gitu buat naik kelas secara mental, buat ngadepin tantangan baru yang beda. Persis. Makanya, diagnosis di awal itu, wah, penting banget. Watkins nekenin banget soal ini. Cocokkan strategi Anda sama situasi spesifik yang dihadapi. Jangan pukul rata. Dia punya kerangka bagus nih, namanya model STARS. Itu singkatan dari Startup, Turnaround, Realignment, sama Sustaining Success. Masing-masing ini kan beda banget ya. Startup itu bangun baru. Turnaround itu lagi krisis, harus dibalikin. Realignment itu arahnya mulai melenceng, perlu dikoreksi. Sustaining success itu ya jaga yang udah bagus. Pendekatannya harus beda drastis. Misalnya nih, kalau turn around ya harus cepat, tegas. Tapi kalau sustaining success, malah harus hati-hati. Jangan sampai ngerusak yang udah jalan kan? Gagal ngediagnosa situasi di awal ini, wah, ini akar masalah dari banyak kegagalan transisi loh. Nah, caranya kita mempercepat belajar. Udah diagnosis situasi nih, terus gimana caranya biar cepat nyerap info penting tanpa jadi pusing sendiri atau malah yang lebih parah bikin asumsi keliru? Kayak contoh Chris Bagley tadi ya, yang maksa pakai cara lama di tempat baru tanpa paham konteksnya. Kuncinya itu belajarnya mesti sistematis dan perfokus. Jangan cuma asal nyerap info aja. Coba tanya ke diri sendiri. Info apa sih yang paling penting saya kuasai sekarang? Terus, siapa orang-orang kunci yang bisa ngasih info dan insight bagus? Bisa dari dalam, bisa dari luar organisasi juga. Watkins juga nyaranin pakai pertanyaan terstruktur pas ketemu orang baru. Misalnya, tanya aja, tantangan terbesarnya apa sih di sini? Peluang apa yang belum dimanfaatin? Kalau Bapak Ibu di posisi saya, fokus utamanya apa? Dan yang penting juga, hindari cacat belajar. Misalnya, imperatif aksi. Pengen buru-buru bertindak padahal belum cukup paham. Atau datang udah bawa jawaban jadi dari pengalaman lama. Itu bahaya tuh. Oke, ini makin seru nih. Setelah diagnosis, terus belajar terstruktur. Nah, gimana caranya mulai bangun momentum? Biar kelihatan hasilnya gitu. Buku ini kan nekenin pentingnya mengamankan kemenangan awal atau secure early wins. Kedengerannya keren sih, tapi maksudnya apa ya? Biar ini benar-benar ngefek. Kemenangan awal itu kayak bensin lah. Fungsinya buat bangun kredibilitas Anda. Biar tim dan atasan lihat, oh dia bisa nih. Sekaligus ngasih energi positif juga buat tim. Tapi apa yang dianggap kemenangan itu, wah kontekstual banget. Tergantung situasi STARS tadi, sama budaya organisasinya juga. Di situasi turnaround, mungkin motong biaya cepat itu udah kemenangan. Tapi di realignment bisa jadi sekedar bikin semua orang setuju kalau emang ada masalah aja, itu udah kemenangan awal loh. Poin kuncinya, kemenangan awal itu harus relevan, nyambung sama prioritas jangka panjang, dan direncanain.
Mungkin dibikin bertahap gitu, kayak gelombang perubahan. Jangan langsung semua. Oke, satu lagi nih yang krusial banget disebutin. Hubungan sama atasan baru. Gimana caranya kita menegosiasikan kesuksesan kayak kata Watkins? Apa maksudnya kita harus nawar-nawar alot gitu? Haha, bukan nawar alot kayak di pasar ya. Lebih ke gimana kita bangun dialog yang proaktif dan terstruktur dari awal. Watkins itu nyaranin ada 5 percakapan penting sama atasan. Tentang apa aja? Pertama, situasi. Hasil diagnosis kita gimana? Kedua, ekspektasi. Sukses itu kayak gimana sih menurut atasan? Ketiga, gaya kerja. Kita sama atasan enaknya kerja bareng gimana? Keempat, sumber daya. Kita butuh apa aja buat sukses? Kelima, pengembangan pribadi. Peran ini bantu karir kita gimana? Paham ekspektasi atasan dan nyocokin sama diagnosis kita yang realistis, itu kunci banget buat dapat dukungan. Jangan sampai deh kita janji muluk-muluk tapi nggak kesampaian, itu bisa runyam urusannya. Jadi kalau kita simpulkan nih, ya, apa sih artinya semua ini buat Anda yang mungkin lagi mau pindah peran atau baru aja mulai? Intinya, 90 hari pertama itu bukan soal untung-untungan semata. Ada strateginya, ada skill yang bisa dipelajari biar kita bisa lebih cepat ngasih dampak positif dan sampai ke titik impas tadi lebih cepat. Kuncinya ya di diagnosis yang tajam, belajar kilat yang fokus, pilih strategi yang pas sama situasi, raih kemenangan awal yang tepat, dan bangun hubungan kunci, terutama sama atasan. Gitu ya? Iya, bener banget. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar lagi ya, pendekatan Watkins ini sebenarnya kayak nantang cara banyak perusahaan ngembangin pemimpin mereka loh. Daripada pakai pendekatan seleksi alam, ya udah biarin aja. Siapa yang tahan, dia yang jadi. Kenapa nggak dibekali aja dari awal pakai kerangka kayak gini? Transisi itu kan momen krusial banget buat belajar dan berkembang sebagai pemimpin. Kalau perusahaan punya pendekatan standar buat bantu pemimpin baru berakselerasi, wah, itu bisa jadi keuntungan besar buat organisasi secara keseluruhan. Kontribusi dia pemimpin baru jadi lebih cepat terasa. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Coba deh lihat lagi transisi peran yang pernah Anda alami, atau bayangin transisi berikutnya. Ada nggak sih kerentanan pribadi Anda misalnya, Anda cenderung suka jenis masalah tertentu aja? Atau malah kekuatan Anda yang bisa jadi kelemahan di konteks baru yang perlu diwaspadai? Dan gimana caranya Anda bisa proaktif mengelola itu pakai strategi-strategi yang tadi kita bahas, biar nggak kejebak pola yang sama terus. Menarik untuk dipikirkan ya.